Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang aspek-aspek dalam UBD atau Understanding by Design. Di sini saya sendiri Adelia Sri Indah sebagai moderator dan teman saya Amor Setiawan sebagai penyaji 1, Arif Rahman Hakim sebagai penyaji kedua, Ayuria Lestari sebagai penyaji ketiga, Desi Junita Sari sebagai penyaji keempat, Elmawati Situmorang sebagai penyaji kelima, dan yang terakhir, Krista Pintu Batu sebagai penyaji terakhir atau keenam. Untuk tidak memperpanjang waktu, presentasi hari ini dan diskusi hari ini akan dimulai. Kepada Amor Setiawan, saya persilakan. Oke, pemahaman adalah bagian penting utama dan dalam pendekatan UBD. Pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan beberapa pencapaian yang perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Dalam pendekatan UBD terdapat 6 aspek pemahaman yang penting. Salah satunya adalah mampu menafsirkan atau interpretation, dan peserta didik mampu membuat makna informasi melalui narasi, data, pengalaman, dan terjemahan. Menurut Wings dan McTeague 2005. Baik, saya akan menjelaskan bagian aspek pemahaman, di mana dalam aspek pemahaman, peserta didik dapat menafsirkan dengan yang pertama, menafsirkan bahasa dan situasi secara efektif, seperti memahami kata secara tersirat dan sesuai konteks. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan untuk menceritakan latar belakang dan sebuah biografi secara rinci. Materi selanjutnya adalah menafsirkan interpretation. Di dalam menafsirkan interpretation ada 4 tahapan yang akan kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama itu adalah menentukan tema. Di sini kami mengangkat tema yaitulah kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah menentukan model pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang kami gunakan adalah model PBL atau Problem Basic Learning dengan pendekatan kontekstual dengan metode diskusi di dalam kelas. Tahapan yang ketiga adalah langkah pembelajaran yang akan dibawakan di dalam kelas. Dengan ini kami menentukan langkahnya itu adalah guru memberikan stimulus kepada peserta didik untuk mampu membangun pemahamannya sendiri. Tahapan yang keempat adalah tahapan hasil, di mana peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan melalui generalisasi atau prinsip. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait dengan langkah pembelajaran. Yang pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah. Di sini guru menafsirkan tentang petunjuk kerja dan tugas dari lembar aktivitas kelompok 5 untuk mendalami materi pemanfaatan lingkungan sekitar. Tugas ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya potensi alam, mata pencaharian, dan jenis produksi sesuai dengan gambar yang telah disajikan. Hasil identifikasi dituliskan dan dikumpulkan kepada guru. Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik hasil identifikasi tersebut. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru memberikan penafsiran terkait materi dan penugasan yang akan diselesaikan sesuai dengan lembar aktivitas kelompok 5. Lalu peserta didik diarahkan untuk memperdalam materi dengan mencari tambahan materi dari buku, internet, dan bahan ajar lainnya. Selanjutnya, peserta didik mempunyai kesempatan selama 15 menit untuk mempersiapkan jawaban secara individu. Pada tahap ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru mendampingi peserta didik dalam membentuk kelompok. Kelompok kecil terdiri dari 2 orang atau berpasangan secara bebas, namun diutamakan teman satu bangku. Dapat juga menggunakan nomor urut presentasi secara acak. Lalu peserta didik secara berpasangan melakukan diskusi untuk menyatukan opini terkait pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap penjelajahan samudera khususnya di Indonesia. Tahap ini mengajarkan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi atau kerjasamanya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan dan melakukan diskusi dengan kelompok lainnya. Apabila terdapat perbedaan, dapat ditambahkan pada hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan hasil dari diskusinya tersebut. Lalu, guru dan peserta didik sama-sama menarik kesimpulan terkait pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra di Indonesia agar menemukan hasil kesepakatan diskusi. Lalu, peserta didik memilih dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Seterusnya, guru membimbing dan mengarahkan proses belajar peserta didik atau kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu guru memastikan peserta didik mengerjakan tugas dengan baik. Lalu yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini guru memfasilitasi peserta didik menemukan simpulan pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan. Lalu, guru juga memberikan penguatan dan pengayaan yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dari peserta didiknya itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh fenomena, fakta, dan juga data. Nah, untuk subtemanya ini kami mengambil dua, yaitu yang pertama ada wisata rekreasi dan yang kedua itu ada wisata edukasi bagian museum. Nah, untuk fenomena dari wisata rekreasi ini terdapat lingkungan wisata tercemar oleh sampah. Dan untuk faktanya, wisatawan yang membuang sampah secara sembarangan di wilayah wisata rekreasi ini. Dan datanya adalah berdasarkan Tribun Sumbar, ada sekitar 80% tekstur sampah hitam berbau seperti kain, sampah plastik, dan juga ada potongan kayu. Dan sekitar 20% itu adalah sampah baru dari masyarakat sekitar. Dan untuk yang kedua, itu adalah wisata edukasi bagian museum. Fenomenanya itu dimana hanya sebagian kebutuhan media sosial saja, tidak untuk pendidikan. Dan untuk faktanya, terdapat pengunjung wisata edukasi bukan lagi datang untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan media sosial yang akan diupload ke media sosialnya seperti Instagram, TikTok, maupun media sosial lainnya. Dan faktanya itu berdasarkan Jakarta Antara, wisatawan yang berkunjung tidak hanya menjadi destinasi wisata edukasi saja, namun menjadi tempat pemburu selfie sebagai kebutuhan media sosial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ilustrasi and example, yang dimana memberikan ilustrasi dan contoh. Nah, dalam kelompok kami menjelaskan pemahaman UBD dalam menafsirkan. Ilustrasi dan contoh dalam hal menafsirkan itu ada kami lihat di dalam slide tersebut. Subtema ilustrasi dan contoh. Subtemanya kami mengambil dalam hal wisata rekreasi. Wisata rekreasi itu ilustrasinya seperti dalam slide tersebut, bahwa ada yang membuang sampah sembarangan. Contohnya, sampah plastik di tepi laut mengganggu para wisata yang berkunjung. Masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di tepi laut dapat mengakibatkan banjir karena wisatawan tidak menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Hal-hal tersebutlah yang membuat menjadi pencemaran lingkungan, yang membuat lingkungan tersebut jadi kotor. Lalu yang kedua, edukasi. Dalam hal edukasi ini ada museum, di mana ilustrasinya itu museum yang dijadikan tempat hanya untuk berselfie, hanya untuk kebutuhan sosial media. Contohnya ini seperti wisatawan yang berkunjung hanya untuk berselfie, mengganggu wisatawan lain yang ingin menambah wawasan mengenai sejarah yang ada di museum tersebut. Begitulah ilustrasi dan contoh dalam hal menafsirkan. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.